Cerita berlanjut, setelah Patriark Klan Yan membuat sebuah permintaan, jika Gu Xuanchen masih ingin bersikuku untuk pergi ke Tianqi, dia harus mau membawa para elit Klan Yan untuk melindunginya. Beberapa hari kemudian, Xin berpindah di depan lorong masuk domain Tianqi, terlihat sudah banyak orang yang berkumpul di sana. Melihat ada orang yang belum pernah dia lihat di kelompok Sekte Qian Yu, Dong Fenghai bertanya, Master Sekte Liu, mengapa kamu membawa wajah baru yang belum pernah kami lihat sebelumnya? Sambil menangkupkan kedua tangannya, Liu Yuyan memperkenalkan Luo Tianyuan pada mereka. Ini adalah Master Sekte Qian Yu kami, Luo Tianyuan, dia sudah lama bepergian keluar sekte, dan dia baru kembali ke sekte beberapa hari yang lalu. Golden Sword Sun memperingatinya, Master Sekte Liu, karena kamulah yang membawa orang ini kemari, maka kamu harus bertanggung jawab tentangnya sampai akhir. Menerima peringatannya, Liu Yuyan membalas, itu tidak perlu dikhawatirkan oleh Master Sekte Sun. Dari samping, Chen Botao menegur mereka, hei, kalian jangan hanya terus mengobrol, Master Sekte Gu akan segera datang. Dan benar saja, tak berselang lama, dengan gaya yang mendominasi di sana, Gu Xuanchen berjalan sendirian menghampiri mereka, karena sekarang semua orang sudah ada di sini, kalau begitu ayo berangkat. Melihat sosok orang yang baru datang itu, Luo Tianyuan sontak terkejut, dan dia bergegas menyapanya, itu, saudara Gu, kenapa kamu juga datang kemari? Melihat orang yang menyapanya adalah Luo Tianyuan, yang sebelumnya mereka berpisah di kota Heping, Gu Xuanchen juga sedikit terkejut, itu kamu? Luo Tianyuan berjalan menghampirinya, dan mengatakan, kami sebelumnya mengucapkan selamat tinggal di kota Heping, tapi aku tidak menyangka akan bertemu lagi di sini, ini adalah takdir. Melihat Luo Tianyuan yang saling kenal dengan Gu Xuanchen, orang yang akan mereka bunuh kali ini, Dong Fenghai melontarkan sebuah sindiran kepada Liu Yuyan di sampingnya. Aku pikir hanya Master Sekte Liu yang menjadi Master Sekte King Yu, tapi aku tak berharap Master Sekte Luo akan kembali lagi, aku khawatir akan terjadi sebuah perubahan di Sekte King Yu ini. Menerima sindirannya itu, dengan senyum liciknya, Liu Yuyan menanggapi, kamu tidak perlu berusaha keras untuk memprovokasiku, aku tahu apa yang harus dilakukan. Tak berlama-lama lagi, gemuruh langkah kaki dari semua orang di sana mulai terdengar, pertanda perjalanan mereka telah dimulai, mereka semua berjalan bersamaan menuju Tianqi. Tak berselang lama, mereka semua telah sampai di pinggiran Tianqi, atau disebut kolam surgawi. Sesampainya di pinggiran Tianqi itu, Chen Botao memberitahu mereka semua bahwa mereka telah sampai di Tianqi, ini dia yang disebut Tianqi. Gu Xuanchen hanya menatap serius ke arah Tianqi itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat danau yang disebut Tianqi itu, yang terdapat sebuah pusaran air di tengahnya, Gu Xuanchen mengatakan, danau ini sedikit aneh, di tempat lain airnya semuanya tenang, tapi hanya di bagian tengah danau yang memiliki pusaran air sebesar itu. Mendengar perkataan Gu Xuanchen, Chen Botao menanggapi, Master Sekte Gu memang benar, memang itulah hal teraneh tentang Tianqi ini. Beberapa orang menduga ada binatang berbahaya yang tersembunyi di pusaran air, sementara yang lain percaya bahwa harta karun Tianqi yang paling langka tersembunyi di bawahnya. Dari samping, He Feng menambahkan, alasan Tianqi dibuka lebih awal kali ini. Itu karena setelah berdiskusi, beberapa dari kami sepakat bahwa mungkin ada sesuatu yang aneh terjadi di bawah pusaran tersebut, dan kami berencana untuk turun dan memeriksanya. Mendengar alasan itu, Gu Xuanchen bertanya, dengan kekuatan dari 5 kekuatan besar, apakah kalian benar-benar tidak pernah mengirim orang untuk menyelidiki setelah fenomena aneh ini muncul? Dengan sedikit panik, He Feng menjelaskan, Master Sekte Gu mungkin tidak mengetahuinya. Tianqi ini penuh dengan ikan pemakan manusia, dan mereka juga memiliki kemampuan untuk menelan kekuatan hukum. Sudah ada beberapa banyak orang yang masuk ke dalam air tapi tidak pernah kembali lagi, oleh karena itu, kami tidak berani bertindak gegabah. Dalam hatinya, sial, Gu Xuanchen ini sangat sulit untuk dihadapi, mungkinkah dia sudah mulai meragukan kita? Mendengar penjelasannya itu, Luo Tianyuan mengeluarkan sepotong daging dari sakunya, dan berniat untuk menguji apakah yang dikatakan He Feng itu benar atau tidak, dan menanggapi, jika itu masalahnya. Dan Luo Tianyuan langsung melemparkan daging yang dia bawa ke arah danau Tianqi, sambil mengatakan,
kalau begitu izinkan aku mengujinya terlebih dahulu. Daging yang dia lempar melesat jatuh tepat di air danau Tianqi, dan benar saja, tak berselang lama, segerombolan ikan dengan ganasnya memakan daging yang dia lempar hingga habis tak tersisa. Menyaksikan para ikan yang dengan ganasnya memakan daging yang Luo Tianyuan lempar, yang menandakan bahwa yang He Feng katakan itu benar, Gu Xuanchen sedikit terkejut. Sementara kelompok Chen Botao hanya menatap serius ke arah kolam melihat Luo Tianyuan yang sedang melakukan pengujian itu. Tak percaya begitu saja, Luo Tianyuan juga berniat menguji apakah para ikan tersebut bisa menelan kekuatan hukum, seperti yang He Feng jelaskan. Luo Tianyuan mengambil pedang di pinggangnya untuk dia gunakan melancarkan serangan ke arah danau, dan bergumam, hanya saja para ikan ini cukup berpenampilan aneh, bikin orang takut saja. Dan dia langsung melancarkan tebasan pedang menggunakan kekuatan hukumnya, ke arah danau, dan melanjutkan perkataannya, aku ingin lihat kemampuan lain macam apa lagi yang dimiliki para ikan ini. Dan untuk yang kedua kalinya, yang He Feng katakan benar, terlihat, para ikan yang dengan mudahnya memakan kekuatan hukum dari teknik pedangnya. Menyaksikan itu, sontak membuat Luo Tianyuan terkejut, apa, bahkan energi pedang yang kukeluarkan tadi ditelan oleh para ikan ini. Dan setelah Luo Tianyuan melakukan dua pengujian pada danau Tianqi, dengan sangat percaya diri, Chen Botao mengambil sesuatu dari saku bajunya, sambil memberitahu. Ada sebuah mantra terlarang di udara di sini, jadi kita hanya bisa lewat melalui jalur air, tapi kalian tidak perlu khawatir, kami telah melakukan banyak penelitian tentang Tianqi selama bertahun-tahun. Barang yang dia ambil adalah sebotol giok berisi pil yang cukup banyak dari dalam sakunya, dan dia menjelaskan, ini adalah pil penghindar air yang terbuat dari berbagai ramuan unik dari Tianqi. Jika kalian meminum pil anti air ini, kalian tidak akan diserang oleh para ikan tersebut dan kalian juga dapat berbicara dengan bebas di dalam air. Dan tak membuang-buang waktu lagi, Chen Botao mulai membagikan pil itu kepada semua orang di sana. Gu Xuanchen juga mendapatkan satu pil, akan tetapi, dia tidak langsung meminumnya, dan hanya mengendus pil yang dia dapat, sambil berpikir. Selain beberapa herbal yang berfungsi untuk memperkuat tubuh, hanya ada satu bahan herbal yang belum pernah kucium baunya yang terdapat di dalam pil ini. Di sisi Liu Yuyan, dia yang sudah meminum pil yang dia dapat, berniat menjadi orang pertama yang pergi ke danau, biarkan aku yang memimpin terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Liu Yuyan langsung menapakkan kakinya di atas air danau Tianqi tersebut. Dan benar saja, tubuhnya sama sekali tidak terkena air di sana, dan dengan santainya, dia berjalan di atas danau menuju pusaran air di tengah danau, pil ini benar-benar berhasil. Dan setelah Liu Yuyan menjadi orang pertama yang berjalan di atas danau, disusul dengan para murid dan orang-orang di sana. Gu Xuanchen juga tak ketinggalan, dia mencoba menapakkan kakinya ke air dan ternyata berhasil. Air danau tersebut sama sekali tidak membasahi tubuhnya, hingga membuatnya sedikit terheran. Dan yang membuatnya terheran adalah karena dia hanya memegang pil tersebut di balik tubuhnya dan belum meminumnya tapi dia juga bisa berjalan di atas danau tanpa terkena air. Dalam hatinya, lihatlah pil macam apa yang diberikan orang-orang ini. Namun demikian, Gu Xuanchen tetap berjalan mengikuti kelima pemimpin faksi besar itu, pergi memasuki pusaran air danau Tianqi. Dan beberapa saat kemudian, mereka telah berada di bawah air danau Tianqi, dengan Gu Xuanchen yang memimpin di depan, diikuti Luo Tianyuan dan para pemimpin lima faksi besar di belakangnya. Mereka pergi semakin dalam menelusuri dasar danau Tianqi, sambil melihat tempat di sekeliling yang membuat Luo Tianyuan sedikit takjub, aku tidak menyangka akan ada dunia lain di dasar danau Tianqi. Akan tetapi, tanpa mereka berdua sadari, Golden Sword Sun sudah mulai memberikan sebuah kode kepada keempat pemimpin faksi besar lainnya, untuk memulai rencana licik mereka. Menerima kode untuk memulai rencana licik mereka, Dong Feng Hai langsung mengeluarkan sebuah piringan formasi, dan berteriak, bentuk formasi sekarang, mereka serempak menjawab, baik. Tak menunggu lama, mereka mulai membagi tugas, 3 orang yang adalah, Dong Feng Hai, Golden Sword Sun dan Liu Yuyan bertugas membentuk formasi. Sedangkan 2 orang lainnya, Chen Botao dan He Feng, bertugas untuk menghadang Gu Xuanchen dan Luo Tianyuan agar tidak mengganggu pembentukan formasinya. Mendengar keributan itu,
Luo Tianyuan bergegas berbalik melihat ke arah kelima pemimpin faksi besar yang sedang berencana menyerang mereka berdua yang sontak membuatnya terkejut. Gu Xuanchen yang menyadari bahwa rencana kelima faksi besar untuk membunuhnya telah dimulai, dia bergegas menghunuskan pedangnya, berbalik ke belakang, bersiap melancarkan serangan. Satu tebasan pedang pun dia lancarkan, dan sebilah energi pedang langsung melesat ke arah Chen Botao dan He Feng dengan sangat cepat, hingga membuat mereka berdua tak sempat bersiap. Dan dalam sekejap mata, energi pedang itu sudah menghantam telak tubuh He Feng yang berada di depan, hingga membuatnya mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Tak berhenti sampai di situ, tebasan pedang itu masih melesat menghantam tubuh Chen Botao yang berada di belakang. Akan tetapi, dia cukup beruntung karena berada sedikit jauh di belakang, membuat tebasan pedang itu hanya sedikit melukai tubuhnya, karena dia sempat sedikit menghindar. Chen Botao bergegas melesat turun ke bawah, sambil terbatuk-batuk setelah terkena sedikit hantaman energi pedang Gu Xuanchen. Sedangkan He Feng yang menerima telak tebasan energi pedang Gu Xuanchen langsung terkapar tak sadarkan diri di sana. Sambil menahan rasa sakit di tubuhnya, akibat terkena tebasan energi pedang Gu Xuanchen, Chen Botao bergumam kesal, "Sialan, aku hampir saja mati. Tapi untungnya aku berada sedikit jauh dari serangan." Namun, tak berselang lama, formasi yang dipersiapkan ketiga pemimpin sekte besar lainnya, telah berhasil dibuat. Dan muncullah segumpal bola energi yang langsung membentuk sebuah formasi berbentuk seperti jaring laba-laba menjebak Gu Xuanchen di sana. Menyaksikan itu, Luo Tianyuan yang masih berada di luar jaring formasi, dengan kesal, bertanya kepada para pemimpin faksi besar, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Akan tetapi, secara mengejutkan, Liu Yuyan sudah berada tepat di belakangnya, dan mengatakan, "Maafkan aku, Master, karena kamu memiliki hubungan dengan Sang Putra Suci Sejati, maka aku hanya bisa." Dan dia langsung melancarkan sebuah serangan telapak tangan ke arah Luo Tianyuan, dan melanjutkan perkataannya, "Aku hanya bisa mengirimmu ke kematian." Serangan tersebut menghantam telak punggung Luo Tianyuan yang langsung membuatnya terlempar ke bawah ke dalam formasi mengikuti Gu Xuanchen. Setelah menerima serangan itu, Luo Tianyuan berbalik ke belakang menatap tajam ke arah orang yang menyerangnya, yang sontak membuatnya terkejut, "Itu kamu." Dengan dalih untuk masa depan Sekte Qianyu, Liu Yuyan mengatakan, "Master, jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Aku melakukan ini semua juga demi masa depan Sekte Qianyu kita." Luo Tianyuan mulai beranjak bangkit sambil terus mendengarkan ocehan muridnya itu. "Selama Gu Xuanchen belum mati, Sekte Qianyu kita tidak akan pernah bisa bangkit." Mendengar perkataan muridnya, sambil menahan amarahnya, Luo Tianyuan tertawa, "Hahaha, bagus sekali, kau sangat bagus." Luo Tianyuan langsung merobek baju Master Sekte Qianyu yang dia pakai, dan melanjutkan perkataannya, "Jika itu masalahnya, maka anggap saja aku, Luo Tianyuan, belum pernah kembali ke Sekte Qianyu ini." Tak tinggal diam, Gu Xuanchen mencoba menghancurkan jaring formasi tersebut, menggunakan pedangnya. Namun, serangan pedangnya sama sekali tak mampu menghancurkan jaring formasi itu. Sambil terus berusaha menghancurkan jaring formasi, Gu Xuanchen berpikir, kekuatan yang terkandung pada bola energi ini, sepertinya sama dengan kekuatan hukum Tianyuan yang berada di medan perang Tianyuan. Kekuatan ini lebih misterius daripada kekuatan hukum domain suci, sepertinya kekuatan ini berasal dari alam lain. Mengingat Tuan Guntur orang dari alam dewa, yang beberapa kali menyerangnya, Gu Xuanchen bergumam, apakah ini juga ada hubungannya dengan orang itu?" Sambil mengamati usaha Gu Xuanchen untuk menghancurkan jaring formasi tersebut, dengan senyum liciknya, Golden Sword Sun mengatakan, "Gu Xuanchen, bola energi ini adalah warisan milik ayahmu, formasi ini tidak bisa dipatahkan dari dalam, jadi menyerah saja. Dan kamu juga harus bersyukur karena kami menggunakannya untuk mengirimmu ke kematian hari ini, hehehe." Melihat mereka yang terlampau percaya diri bisa menjebaknya, Gu Xuanchen membalas, kalian tidak berpikir bahwa kalian bisa menjebakku hanya dengan cara ini, bukan?" Setelah mengatakan itu, Gu Xuanchen bergegas mengeluarkan lukisan pegunungan dan sungai Qingyun dari dalam ruang penyimpanan token sungai suci miliknya. Dan dia langsung melempar peta pegunungan dan sungai Qingyun itu, yang berhasil menerobos keluar dari jaring formasi.
Peta pegunungan dan sungai Qingyun yang dapat digunakan untuk menyimpan orang di dalamnya, melayang di atas para pemimpin dari faksi besar di sana. Melihat artefak yang Gu Xuanchen keluarkan, Chen Botao bertanya, "Oh, apakah ini lukisan pegunungan dan sungai Qingyun itu?" Mengira bahwa bala bantuan Gu Xuanchen yang berada di dalam lukisan itu, hanyalah para murid Sekte Gerbang Sembilan Surgawi, dengan sangat meremehkan, Dong Feng Hai mengatakan, "Aku sudah lama mendengar bahwa Master Sekte Gu memiliki harta karun ini. Namun, berdasarkan level murid Sekte Gerbang Sembilan Surgawimu, mereka tak akan berguna tidak peduli berapa banyak orang yang datang." Tak membuang-buang waktu lagi, Chen Botao bergegas memberikan instruksi untuk mengirim Gu Xuanchen ke dalam air Danau Tianqi. Tanpa basa-basi lagi, segera ucapkan mantra untuk mendorong mereka ke dalam air. Setelah efek ramuannya habis, ikan aneh itu akan memakannya dan membuatnya menghilang tanpa bekas. Menerima instruksinya, mereka langsung bersiap melafal mantra untuk mengirim Gu Xuanchen dan Luo Tianyuan masuk ke dalam air Danau Tianqi. Kemenangan sudah di depan mata. Melihat mereka yang begitu percaya diri, dengan serius, Gu Xuanchen hanya menatap ke arah mereka, sambil bergumam, dalam hatinya, hanya beberapa dari kalian ingin membunuhku?" Tak berselang lama, sebuah pukulan energi yang cukup kuat, tiba-tiba muncul dari atas mereka, disertai dengan perkataan seseorang, "Anjing tua Chen, aku di sini untuk mencabut nyawamu." Mendengar perkataan itu, membuat mereka bertanya-tanya, siapa itu? Dan dalam sekejap mata, sebelum Chen Botao melihat ke atas, sebuah serangan sudah terlebih dulu menghantam telak punggungnya, disertai dengan tawa seseorang yang melancarkan serangan itu. "Hahaha, kalian telah berpikir keras untuk mengatur rencana ini. Tapi, pernahkah kalian berpikir bahwa kalian akan berada di posisi kalian saat ini?" Pukulan energi itu, menghantam tubuh Chen Botao dengan cukup keras, hingga membuatnya terdorong sampai ke dasar Danau Tianqi. Setelah menerima serangan itu, hingga membuatnya tersungkur di dasar Danau Tianqi, Chen Botao berbalik melirik siapa pelakunya. Dan mendapati, sekelompok pasukan elit keluarga Yan yang dipimpin langsung Patriark keluarga Yan, keluar dari dalam lukisan, yang sontak membuat Chen Botao terkejut. "Ini, apa kalian keluarga Yan pengikut Raja Suci saat itu?" Patriark keluarga Yan turun menghampiri Gu Xuanchen, sambil mengatakan, "Aku hanya menyesal tidak bisa bersama Raja Suci ketika sesuatu terjadi padanya saat itu." Dan dia berdiri tegap di hadapan Gu Xuanchen dan menatap dengan aura membunuh ke arah para pemimpin faksi besar. Sekarang kalian benar-benar ingin mengulangi trik lama kalian untuk menyakiti Tuan baru kami Sang Putra Suci? Aku, Yan Tiehu, tak akan membiarkan kalian." Gu Xuanchen menatap ke arahnya, dan menginstruksikan, "Aku serahkan beberapa sampah itu padamu untuk ditangani." Melihat Yan Tiehu sudah bersiap menyerang, Liu Yuyan bergegas memperingati Dong Feng Hai di depan untuk berhati-hati, "Hei, waspada." Akan tetapi, tepat setelah Liu Yuyan memberikan peringatan itu, Yan Tiehu sudah berada tepat di belakang Dong Feng Hai. "Hei, kau, pernahkah kau menghitung berapa banyak nyawa yang kau miliki?" Mendengar suara di belakangnya, Dong Feng Hai sontak ketakutan, jangan kemari." Yan Tiehu meminta bola energi yang Dong Feng Hai gunakan untuk menjebak Gu Xuanchen itu, "Berikan padaku bola energi itu." Dong Feng Hai bergegas berbalik menoleh ke belakang. Tepat setelah Dong Feng Hai berbalik, pukulan dari Yan Tiehu langsung menghantam telak perutnya, dengan cukup keras, "Serahkan padaku." Dong Feng Hai seketika terpelanting ke belakang, hingga memuntahkan seteguk darah, dan sebuah bola energi terlempar keluar dari dalam bajunya. Benda itu adalah mutiara pengorbanan surgawi. Melihat benda itu, Yan Tiehu bergegas mengambilnya, dan mengatakan, "Bagus, aku berhasil mendapatkan mutiara pengorbanan surgawi ini, yang mulia." Dan selanjutnya, Yan Tiehu langsung melemparkan mutiara itu ke arah Gu Xuanchen untuk diberikan kepada Gu Xuanchen di bawah. Sementara itu, Gu Xuanchen di bawah hanya menatap ke arah mutiara yang melesat ke arahnya itu. Kerja bagus." Akan tetapi, tepat ketika mutiara yang terjatuh itu ingin dia ambil, secara tiba-tiba, dari bawahnya, terbuka mulut ikan yang sangat besar yang sudah bersiap melahapnya. Melihat ikan itu, Luo Tianyuan sontak berteriak, "Saudara Gu, hati-hati, sial, ikan ini sangat besar dan aneh." Gu Xuanchen juga sontak terkejut menyadari ikan itu datang untuk memakannya.
apa ikan ini datang untukku? Sedangkan mutiara pengorbanan surgawi yang Yan Tiehu lempar, jatuh ke tanah di hadapan Golden Sword Sun. Karena dia sudah tak sempat untuk menghindar, Gu Xuanchen bergegas menancapkan pedangnya ke mulut ikan besar itu, untuk dia jadikan pegangan, aku tidak akan mati. Dan dia juga membantu menangkap Luo Tianyuan yang akan terjatuh ke dalam perut ikan besar, pegang aku, cepat dapatkan pegangan. Menyaksikan itu, sontak membuat Yan Tiehu panik. Dengan sekuat tenaga, dia bergegas melesat ke arah Gu Xuanchen untuk menyelamatkannya. Tidak, Yang Mulia. Namun, ikan besar tersebut sudah terlebih dahulu menutup mulutnya, dan menelan Gu Xuanchen dan Luo Tianyuan ke dalam perutnya. Yan Tiehu sontak terdiam menatap ke arah Gu Xuanchen yang ditelan ikan besar itu. Sialan, sang putra suci ditelan oleh ikan aneh ini. Menyaksikan itu, dengan dipenuhi amarah, Yan Tiehu berteriak, tidak, Yang Mulia. Melihat ikan besar itu yang berenang pergi setelah menelan Gu Xuanchen, Yan Tiehu berniat mengejarnya. Sialan, akan kubunuh kau. Akan tetapi, para bawahannya bergegas menenangkannya. Master tenang.